Nama saya Juri Irfansyah. Nama saya Ibrahim Maulana Yusuf. Saya Syifa Hayati Sasabila. Yang pertama akan memaparkan masa perjuangan pertahanan, perjuangan dalam Kolkar, aksi nasional yang akan disampaikan oleh Zalika. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Fraksi Nasional. Fraksi Nasional adalah sebuah partai yang didirikan pada 27 Januari 1930 oleh Muhammad Tamrin gerakan kemerdekaan. Kemudian ada tokoh. Nah, tokohnya beranggotakan 10 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Tamrin sebagai ketua, yang kedua ada Susilo sebagai wakil ketua, yang ketiga ada Dwi Josowojo, yang keempat ada Sudirman Sukarjo, yang kelima ada Mukhtar Pramonegara, yang keenam ada Sukni Arif, yang ketujuh ada Sambukan, yang kedelapan ada Pangeran Ali, yang kesembilan ada Muradi, dan yang terakhir yaitu Suroso. Nah, kemudian ada tujuan Fraksi Nasional, yaitu yang pertama menjaga kemerdekaan Indonesia dalam waktu singkat-singkatnya. Yang kedua ada mengusahakan perubahan ketatanegaraan. Artinya Fraksi Nasional ini ingin merubah sistem pemerintahan supaya rakyat punya hak politik dan tidak terus dikendalikan oleh Belanda. Dan yang ketiga itu menghapus perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual. Yang keempat menyuarakan aspirasi perjuangan kemerdekaan. Yang terakhir yaitu memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, termasuk di pendidikan dan kesejahteraan. Setelah itu ada bentuk dan kegiatan perjuangan Fraksi Nasional. Nah, itu ada yang pertama ada memperhatikan kebijakan kolonial yang merugikan rakyat. Jadi Fraksi Nasional ini mereka berani menyampaikan kritik terbuka terhadap peraturan kebijakan kolonial yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat. Terus yang kedua adalah mengajukan isu dan pertanyaan politik untuk menentukan pemerintah Belanda. Nah, itu mereka menggunakan hak politik demokrat untuk mengajukan mosi dan pertanyaan politik guna menentang pemerintahan Belanda. Terus yang ketiga ada menolak anggaran pemerintah yang tidak adil, termasuk anggaran pertahanan, karena dianggap tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan kepada Belanda saja. Terus yang keempat ada membela pemimpin PNI yang diserang kolonial. Jadi itu Fraksi Nasional ini menyuarakan pembelaan sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pejuang kemerdekaan. Lalu ada mendorong perubahan ketatanegaraan serta memperjuangkan pendidikan dan sosial ekonomi rakyat. Dan yang terakhir yaitu menyatukan suara tokoh nasionalis di Golkar untuk menuntut kemerdekaannya. Itu dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada petisi Chicago yang akan disampaikan oleh Siti, kepadanya kami. Baik, terima kasih pada moderator. Izinkan saya untuk membahas petisi Chicago. Yang pertama adalah pendiri petisi Chicago Karta Wadikusumo adalah Chicago Karta Wadikusumo itu sendiri. Petisi ini diajukan oleh Chicago Karta Wadikusumo yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Polkat atau Dewan Rakyat sebagai Hindia Belanda pada tanggal 15 Juli 1936. Terus yang kedua ada tokohnya. Tokohnya itu ada 6 orang, yaitu yang pertama ada Soekarno Karta Wadikusumo, yang kedua adalah Itri Kasimo, yang ketiga adalah GSSJ Ratelangi, yang keempat adalah Gatot Temenggung Ara Abbas Sorja Nata Atmaja. Yang kelima adalah Said Abdullah Salim Alatas. Terus yang terakhir yaitu Mo Kwadyong. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah meminta otonomi, yaitu
mengajukan permohonan agar pemerintah Hindia Belanda diberikan hak otonomi untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Pembentukan untuk mandiri yaitu untuk menyusun rencana untuk memberikan Indonesia pemerintahan yang berdiri sendiri. Yang kedua ada memperjuangkan kesetaraan, yaitu berdasarkan konstitusi Belanda yang menyatakan Hindia Belanda adalah bagian dari kerajaan Belanda. Petisi ini menuntut hak dan kewenangan yang setara serta musyawarah dengan kedudukan dan hak yang sama antara perwakilan Belanda dan Indonesia. Yang ketiga adalah mengadakan konferensi, yaitu mengusulkan agar diadakan konferensi antara perwakilan Belanda dan perwakilan Indonesia untuk membahas status politik Hindia Belanda di masa depan. Yang keempat adalah strategi perjuangan. Strategi perjuangan ini ada 3. Yang pertama adalah pengajuan petisi formal, yaitu Soekarno atau Hadi Kusumo melalui jabatannya sebagai wakil di Volkskrant mengajukan petisi secara resmi kepada pemerintahan Belanda. Yang kedua adalah usulan musyawarah, yaitu mengajukan proposal agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk membahas rancangan pemberian pemerintahan yang berdiri sendiri bagi Indonesia, namun tetap dalam kerangka pemakmuran dengan Belanda. Target waktunya yaitu menetapkan jangka waktu sekitar 10 tahun untuk melakukan transisi dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap. Yang ketiga adalah perubahan konstitusional, yaitu mengusulkan perubahan struktur pemerintahan Indonesia agar lebih mandiri dan bertanggung jawab, seperti menjadikan Jawa sebagai satu provinsi, menghapus dualisme pemerintahan, serta mengubah Volkskrant menjadi parlemen yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada mosi Tamrin yang akan disampaikan oleh Syakir. Mosi Tamrin adalah Muhammad Yusuf Tamrin. Beliau adalah tokoh pergerakan nasional, anggota Volkskrant dan pemimpin organisasi Parindra Partai Indonesia Raya. Dialah yang mengajukan mosi Tamrin di Volkskrant. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad Yusuf Tamrin, Dr. Sutomo, Abdul Muiz, Wongso, Wahid Hasim, Aksi Nasional, dan Parindra. Tujuannya adalah 1. Menghapus Wiswestel, sistem kolonial yang memaksa orang Tionghoa untuk tinggal di wilayah tertentu saja. Mosi Tamrin menekan penghapusan diskriminasi rasial ini. 2. Menghapus Pastel, aturan yang mewajibkan warga lokal untuk membawa surat jalan bila ingin bepergian. Tujuannya untuk menghilangkan keterbatasan pergerakan rakyat Indonesia. 3. Menuntun persamaan kedudukan hukum agar semua penduduk Hindia Belanda seperti pribumi, Tionghoa, dan kelompok-kelompok lain memiliki hak yang sama di depan hukum. 4. Mengurangi tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial. Mosi Tamrin menekan Belanda agar mengurangi aturan yang mengekang, diskriminasi, dan merugikan rakyat. 5. Meningkatkan kesadaran dan kesatuan nasional. Dengan mosi ini, Tamrin menunjukkan wakil bangsa Indonesia bersatu dalam menuntut keadilan. Kemudian strategi perjuangan. 1. Menggunakan Polda sebagai alat perjuangan politik. Tamrin memanfaatkan Polda sebagai menggunakan Polda sebagai alat perjuangan politik. Tamrin memanfaatkan Polda sebagai
kedua, mengajukan mosi sebagai diplomasi. Dibentuknya mosi untuk menghilangkan miscancel dan pancel. Strategi ini non kekerasan dan konstitusional. 4. Menonjolkan isu kemanusiaan dan anti diskriminasi. Empat, menonjolkan isu kemanusiaan dan anti diskriminasi. Lima, membangun opini dan simpati masyarakat dengan membahas isu diskriminasi. Tamrin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam melawan ketidakadilan. Baik, yang kedua ada organisasi perjuangan nasional yang terdiri dari taman siswa yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang taman siswa. Yang pertama ada pendiri taman siswa adalah Ki Hajar Dewantara, yang nama aslinya adalah Suwardi Sujoningrat, yang mendirikan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Yang kedua ada tokoh utama pendiri taman siswa adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan perguruan ini tidak sendirian, beliau bersama beberapa tokoh lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, R.M. Sujokusumo, R.M. Sujokusro, B.R.M. Subono, Ki Pronowidido, Ki Sukopowonojo, dan Ki Jokrodirjo. Nah, yang ketiga ada tujuan utama didirikan taman siswa adalah untuk menentang sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dengan mendirikan sekolah yang fokus pada pembentukan karakter bangsa, kemandirian, dan jiwa nasionalisme. Melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara dan para pendiri lainnya ingin menciptakan generasi yang cinta tanah air, berjiwa kebangsaan, dan mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada strategi perjuangan taman siswa. Yang pertama ada memperjuangkan pendidikan nasional. Jadi itu taman siswa dibikin pendidikan yang sesuai jiwa bangsa, bukan ikut gaya kolonial. Nah, yang kedua menerapkan sistem Among. Among berarti guru memberi teladan, semangat, dan dorongan supaya siswa bebas, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menolak campur tangan pemerintahan kolonial. Dan yang keempat, membuka akses pendidikan untuk rakyat. Dan yang terakhir, mengangkat kebudayaan nasional. Yang selanjutnya ada Partai Indonesia Raya Parindra yang akan disampaikan oleh Sofi. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu Partai Indonesia Raya. Yang pertama ada pendiri. Partai Indonesia Raya didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 24 Desember 1935 di Surakarta, Solo. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terdapat pada organisasi Partai Indonesia Raya adalah Dr. Sutomo, Muhammad Husni Tamrin, Soekarjo Wiryo Pranoto, dan yang terakhir Mr. Susanto Wireto Sonjo. Yang ketiga ada tujuan dari Partai Indonesia Raya, yaitu mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menemukan bangsa nasional dan nasionalisme dan persatuan nasional. Jadi tujuan utama didirikannya Partai Indonesia Raya itu buat memperjuangkan kemerdekaan secara nasional. Partai Indonesia Raya juga ingin menyatukan seluruh kekuatan masyarakat Indonesia agar dapat bergerak bersama melawan penjajah Belanda dengan jalan politik yang sah. Selain itu, Partai Indonesia Raya berusaha meningkatkan kesadaran nasional, rasa persatuan, dan semangat kebangsaan agar masyarakat Indonesia mempunyai tekad yang kuat menuju Indonesia merdeka. Dan Partai Indonesia Raya di sistem sosial dan ekonomi berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan cara meningkatkan pendidikan, meningkatkan perdagangan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia tidak terus-menerus bergantung dengan bangsa asing. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya Partai Indonesia memilih cara kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda agar dapat memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dari dalam. Dengan semangat Indonesia Raya, partai ini menjadi salah satu pelopor yang menekankan persatuan, kesejahteraan. Yang keempat ada strategi perjuangan. Yang pertama, menggunakan cara kooperatif kerjasama dengan kolonial Belanda. 2. Memperjuangkan kemerdekaan secara bertahap dan konstitusional. 3. Meningkatkan kesadaran nasional dan rasa persatuan. 4. Membangun kader politik yang berjiwa nasionalisme. Jadi strategi perjuangan Partai Indonesia Raya adalah berjuang dari dalam sistem pemerintahan kooperatif yang bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempersiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan secara bertahap dan damai. Begitu saja yang saya sampaikan. Yang selanjutnya ada gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI) yang akan disampaikan oleh Sofi. Gabungan Partai Politik Indonesia pendiri. GAPI dibentuk atas inisiatif dan prakarya dari Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1993. Dan yang kedua ada tokoh-tokohnya. Tokoh yang pertama adalah M. Husni Tamrin, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga Abi Kusno Jokro Suyoso, yang keempat Sukarjo Wiryo Pranoto, dan yang kelima Istam Ratulangit. Tujuan gabungan partai politik Indonesia ada 5. Yang pertama ada menyatukan partai-partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintah Indonesia. Yang kedua yaitu memperjuangkan demokratisasi di Hindia Belanda. Yang keempat, strategi perjuangan. 1. Perpecahan Indonesia berparaman. 2. Persatuan aksi. Dan 3. Membentuk Majelis Rakyat Indonesia atau MRI. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Periode 1930 sampai 1972 menunjukkan perjuangan bangsa Indonesia lewat jalur politik, pendidikan, dan persatuan. Fraksi Nasional Petisi Sutarjo, Mosi Tamrin menegaskan semangat kemerdekaan melalui Polspan, Taman Siswa Berjuangan Pendidikan, Palindra lewat politik dan ekonomi, serta GAPI lewat persatuan partai. Semua gerakan bertujuan 1. Menegakkan identitas dan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada yang ingin bertanya? Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.